Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hairunisa di minggu yang ke-15, minggu yang terakhir, dan kita masih ada di mata kuliah ET 3100 Medan Elektromagnetik 2. Dan di video kali ini, kita akan belajar mengenai latihan soal, di mana di latihan soal kali ini kita akan menentukan mode-mode propagasi gelombang yang dapat merambat pada bumbung gelombang. Saya harap kalian semangat, fokus ya, dan silakan menyaksikan video berikut ini. Sekarang kita lihat, misalkan ada soal yang menyatakan ada bumbung gelombang dengan dimensi A sama dengan 5,08 cm dan B 2,54 cm. Bumbung gelombang tersebut kita isi udara dan digunakan untuk mengirimkan sinyal dengan frekuensi 6 GHz. Pertanyaannya adalah, kita harus menentukan mode-mode propagasi yang dapat terjadi pada bumbung gelombang ini. Syarat terjadinya perambatan adalah frekuensi harus lebih besar daripada frekuensi cutoff. Untuk itu, yang harus kita lakukan adalah kita harus menghitung frekuensi cutoff dari tiap mode-mode yang ada. Ini adalah persamaan dari frekuensi cutoff dengan memasukkan A 5,08 cm dan B 2,54 cm, maka kita akan mendapatkan persamaan sebagai berikut. Di sini kita harus ingat, 5,08 cm kita masukkan dalam bentuk 5,08 kali 10 pangkat minus 2. Dan 2,54 cm adalah 2,54 kali 10 pangkat minus 2. Dan karena gelombang tersebut diisi udara, maka akar dari mu kali epsilon kita tuliskan menjadi akar mu0 kali epsilon 0. Selanjutnya, kita hitung harga frekuensi cutoff untuk berbagai nilai M kecil dan N kecil yang terlibat. Contohnya, jika M adalah 1 dan N kecil adalah 0, maka frekuensi cutoff yang kita dapatkan besarnya adalah 2,953 GHz. Jika M-nya 0 dan N-nya adalah 1, maka frekuensi cutoff yang kita dapatkan adalah 5,906 GHz. Selanjutnya, kalau frekuensi cutoff untuk mode 11, maka akan kita dapatkan harganya adalah 6,6 GHz. Dan kalau frekuensi cutoff untuk mode TE20 akan kita dapatkan harga frekuensi cutoff-nya yaitu 5,906 GHz. Terus kita hitung, di mana dari perhitungan ini dapat kita lihat bahwa mode yang dapat merambat adalah mode harga frekuensi cutoff-nya kurang dari frekuensi kerja. Berarti mode TE10 dapat merambat, mode TE01 juga dapat merambat, mode TM11 maupun TE11 tidak dapat lewat karena frekuensi cutoff-nya lebih tinggi daripada frekuensi operasi. Selain itu, mode TE20 juga dapat merambat. Nah, dari perhitungan ini, kalau kita teruskan untuk nilai M dan N yang lebih besar lagi, pasti harganya sudah lebih besar daripada 6 GHz. Sehingga dengan kata lain, mode tersebut tidak bisa merambat. Nah, dari perhitungan tadi telah kita ketahui bahwa mode propagasi yang dapat lewat adalah TE10, TE01, dan TE20. Selain itu, kita juga mengetahui bahwa mode propagasi dengan harga frekuensi cutoff yang paling rendah merupakan mode yang paling dominan. Artinya apa? Artinya, di saat mode TE01 sudah lewat, berarti mode sebelumnya, yaitu TE10, pasti sudah lewat terlebih dahulu. Kalau mode TE11 bisa lewat, artinya TE10 juga sudah lebih lewat terlebih dahulu. Nah, ini dikatakan sebagai mode yang paling dominan. Soalnya kemudian dikembangkan. Sekarang pertanyaannya adalah, jika bumbung gelombang tadi yang dimensinya sama, diisi di elektrik 4 epsilon 0, mu 0,
tentukan harga dari frekuensi cutoff. Kita tinggal menggunakan persamaan ini, di mana sekarang perbedaannya hanya terletak di adanya angka 4, epsilon r di sini. Kemudian kita hitung nilai frekuensi cutoff untuk berbagai nilai m kecil dan n kecil. Di sini akan kita dapatkan untuk mode TE10, frekuensi cutoff-nya menjadi 1/2-nya, yaitu menjadi 1,477 GHz. Untuk frekuensi cutoff 01, harga dari frekuensi cutoff-nya adalah 2,953 GHz. Untuk mode TM11 atau TE11, harga frekuensi cutoff-nya adalah 3,3 GHz, dan selanjutnya. Artinya, dengan kita menambahkan dieelektrik, harga dari frekuensi cutoff akan berkurang. Berarti, agar bumbung gelombang dapat digunakan untuk frekuensi yang lebih rendah tanpa mengubah dimensi dari bumbung gelombang tersebut, maka kita bisa mengisi bumbung gelombang dengan dieelektrik. Dari video tadi, kita telah melihat bagaimana cara menentukan mode-mode propagasi yang dapat merambat melalui bumbung gelombang. Dan juga dari video tadi, kita telah tahu bahwa memberikan dieelektrik ke dalam bumbung gelombang mampu menurunkan harga dari frekuensi cutoff, yang artinya bumbung gelombang dapat digunakan untuk frekuensi yang lebih rendah. Untuk video berikutnya, kita masih latihan soal, di mana kita akan melihat bagaimana menentukan mode propagasi pada suatu bumbung gelombang. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.